Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Ezi Manjuntak akan menjelaskan proyek postdoktorat saya, di mana kasus saya itu mengenai regresi. Nah, di kasus ini saya akan membahas bagaimana menghitung statistika deskriptif dari masing-masing variabel jumlah penduduk miskin dan luas daerah setiap provinsi di Indonesia. Dan apakah ada korelasi antara kedua data dan menginterpretasikannya model regresinya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu data pengaruh luas daerah terhadap jumlah penduduk miskin di setiap provinsi di Indonesia. Adapun data yang saya gunakan adalah Nah, kasus ini akan saya selesaikan menggunakan Excel, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan menu analisis untuk menyelesaikan persoalan deskriptif, korelasi, dan regresi. Setelah mengaktifkan data analisis, maka untuk menyelesaikan statistika deskriptif, kita pilih menu data analisis tools, dan di sana ada deskriptif statistik. Nah, setelah menginput datanya, kita akan memperoleh tabel seperti berikut. Jadi kita bisa tahu berapa mean, standard error, median, mode, standard deviation, dan lain-lainnya dari jumlah penduduk miskin dan luas daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan jumlah penduduk miskin dengan luas daerah, kita hitung juga korelasinya. Nah, pada kotak data analisis, kita pilih correlation. Nah, ini dia hasil dari analisis dari menggunakan correlation tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan luas daerah memiliki hubungan yang rendah, yaitu minus 0,22195. Selanjutnya, kita akan membuat scatter plot dari kedua data untuk melihat ada atau tidak hubungan antara jumlah penduduk dengan luas daerah. Dan scatter plot yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan keduanya rendah karena saat jumlah penduduknya rendah, jumlah luas daerahnya tinggi. Saat jumlah luas daerah tinggi, jumlah penduduk rendah. Jadi saling berkebalikan. Nah, setelah itu kita setelah mendapatkan hasil korelasi, kita hitung regresi untuk mengetahui besarnya hubungan antara jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Pada data analisis, dalam analisis tool, kita pilih regression. Maka kita input data kita dan akan kita peroleh data sebagai berikut. Kita peroleh multiple R, R square, edges R square, standard error, observation, dan lain-lain. Nah, pada data tadi, multiple itu merupakan ukuran untuk mengukur kearatan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersamaan. Nah, pada hasil analisis dua variabel tadi, nilai F-nya itu adalah 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat. R square sering disebut sebagai koefisien determinasi. Jadi persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, nilai R square terletak antara 0% sampai 100%. Kecenderungan mana itu dikatakan lebih baik jika R square-nya itu mendekati 100%. Nah, berdasarkan tabel tadi juga kita lihat koefisien determinasinya adalah 0,049 atau 4,9%. Nah, hal ini berarti 4,9% keragaman Y mampu dijelaskan oleh X dalam model 4,9%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang di luar model. Pada hasil analisis tadi, di tabel tadi, nilai dari edges R square sangat kecil, yaitu 0,01859. Nah, standar error jumlah penduduk miskin, angka ini dibandingkan dengan standar deviasi jumlah penduduk miskin. Jadi, semakin kecil angka standar error dibandingkan angka standar deviasi dari jumlah penduduk miskin, maka model regresi semakin tepat dan memprediksi jumlah penduduk miskin.
nilai standar error regresi adalah 1244,6. Nah, tadi juga di data analisis tadi kita peroleh nilai-nilai koefisien, standar error, t-stats, p-value, dan selang kepercayaan. Dalam pengujian hipotesis regresi, tahap selanjutnya setelah pengujian secara simultan uji F adalah menguji koefisien regresi secara parsial. Pengertian pengujian secara parsial ini dalam kasus yang jumlah penduduk miskin dan luas daerah ini apakah luas daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Nah, dalam uji parsial digunakan uji T, yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Jika dimisalkan dengan menggunakan taraf signifikan 5%, maka variabel dengan p-value sama atau lebih kecil dari 5% dapat dinyatakan sebagai variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan. Berdasarkan hal ini, diperoleh bahwa luas daerah dengan nilai p-value sebesar 0,2, berarti 0,2 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa luas daerah tidak terlalu berpengaruh pada jumlah penduduk miskin. Tadi pada hasil output terdapat lower 95% dan upward 95%, di mana angka itu adalah penetapan pada waktu pengolahan dengan Excel. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, memberikan dugaan atau confidence interval kepercayaan sebesar pada layar. Dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk X atau luas daerah adalah min 0,00437072. Selanjutnya adalah kita membuat persamaan regresinya. Jadi Y sama dengan 1119,60154 dikurang 0,00437072X. Nah, konstanta 1119,60154 ini berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini, pada analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel diperoleh mean, median, sum, standard of error, variance, dan lain-lain pada jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Yang kedua, berdasarkan analisis korelasi, diketahui kedua variabel memiliki hubungan korelasi negatif sebesar min 0,22195. Yang ketiga, hubungan antara kedua variabel tersebut tergolong dalam kategori sangat rendah. Yang keempat, analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel saling mempengaruhi, di mana variabel luas daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin dengan koefisien determinasi sebesar 4,9%. Berdasarkan analisis regresi juga didapatkan model yaitu jumlah penduduk miskin atau Y sama dengan 1119,60154 dikurang 0,00437072X. Nah, kemampuan model yang sudah dibuat dalam menjelaskan permasalahan yang ada hanya 4,9%. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.